Pernah nggak sih Anda lihat barang mewah, mobil keren di jalan, rumah megah di iklan, terus langsung kepikiran, wah enak banget ya kalau punya itu. Sering banget kita kayak gitu. Tapi, coba deh kita pikir lagi lebih dalam. Apa bener barang yang kita pengen? Atau jangan-jangan yang kita kejar itu perasaan yang kita bayangin bakal dapat kalau punya barang itu? Perasaan dihormati, dikagumi, gitu kan? Dilihat orang lain. Itu pertanyaan penting banget dan pas banget sama materi kita kali ini ya, terutama dari kutipan buku The Art of Spending Money. Buku ini tuh nggak cuma soal duitnya, tapi justru ngebongkar psikologi di balik cara kita belanja. Kenapa kita beli A bukan B? Dan ternyata sering banget jawabannya tuh ya gara-gara orang lain di sekitar kita. Persis. Nah, jadi misi kita di pembahasan kali ini tuh yaitu membongkar lapisan-lapisan psikologis ini. Kita mau coba kupas, kenapa sih kita gampang banget kejebak main banding-bandingin diri, terus bahayanya rasa iri buat keputusan finansial kita, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa geser fokus gitu, buat nemuin kepuasan yang lebih asli, lebih awet. Kita bakal lihat apa jadinya kalau kita terlalu sibuk meliatin mereka. Intinya sih ini soal hubungan kita sama uang, dan gimana hubungan itu seringkali dibentuk sama keinginan kita buat diterima, diakui di lingkungan sosial kita. Ini maksud saya, ini relevan banget buat siapa aja yang pernah ngerasa kurang lah pas lihat pencapaian orang lain gitu loh. Betul sekali. Jadi kalau Anda pernah ngerasa, ya sedikit tertekan gitu sama apa yang dipamerin orang lain, atau bingung kenapa kok senengnya punya barang baru cepet banget hilangnya, nah pembahasan ini cocok buat Anda. Mari kita mulai gali ya. Ide awalnya aja udah lumayan bikin kaget. Keinginan punya barang mewah itu seringnya cuma kedok. Kendok buat apa? Nah, itu dia. Buat keinginan yang lebih dasar, rasa hormat dan kekaguman. Ada asumsi di bawah sadar kita kalau punya barang X, otomatis kita bakal dapat Y, yaitu pengakuan. Dan menariknya, ini bukan hal baru loh. Adam Smith, filsuf ekonomi itu, udah nulis loh di tahun 1759. Kutipannya kira-kira gini, kesombongan bukan kemudahan atau kesenangan yang menarik minat kita. Wow, 1759. Udah lama banget ya. Jadi ini udah kayak bug di sistem operasi manusia dari dulu ya. Artinya, kita mungkin lebih pengen perhatian yang dibawa uang itu daripada, katakanlah, nyamannya barang itu sendiri. Penulis buku ini punya analogi keren nih. Nyari perhatian lewat barang itu kayak junk food of respect. Junk food of respect. Wah, saya suka tuh istilahnya. Cepat, gampang didapat, tapi nggak bikin kenyang beneran gitu ya. Dan nggak sehat juga buat jangka panjang. Soalnya rasa hormat yang didapat dari pamer harta itu seringnya dangkal banget. Datangnya dari orang asing yang mungkin nggak peduli-peduli amat sama kita. Keluarga, sahabat sejati, mereka kan biasanya lebih nilai karakter kita, kebaikan kita, bukan saldo rekening atau merek mobil kita. Ya kan? Benar. Dan ada contoh-contoh nyata juga yang mendukung ini. Kayak Chad Johnson, mantan pemain football itu, dia bilang namanya udah lebih besar dari barang apapun. Atau Jeff Bezos yang dulu pakai Honda Accord biasa aja, tapi udah dihormatin banget sebagai inovator. Atau Steve Jobs, yang katanya rumahnya sempat kosong melompong, nggak ada furniture, tapi ya statusnya sebagai visioner nggak goyah sama sekali. Ini nunjukin kalau, ya, isi kepala dan hati itu jauh lebih penting dari tampilan luar. Persis. Rasa hormat yang sejati itu datangnya dari siapa Anda, bukan apa yang Anda punya. Itu lebih awet, lebih bikin puas. Coba deh Anda renungin sebentar. Orang-orang yang benar-benar Anda kagumi dalam hidup Anda, apa sih yang bikin Anda kagum sama mereka? Apa cuma karena hartanya? Kayaknya enggak ya. Mungkin karena integritasnya, pinternya, baiknya, atau semangatnya gitu. Ini pelajaran penting kan? Kalau kita sendiri ngagumin orang lain karena kualitas dalamnya, kenapa kita mikir orang lain bakal ngagumin kita cuma karena faktor luarnya? Nah, pemikiran ini nyambung banget nih ke inti masalah yang dibahas di bab Look at Them dari materi kita, yaitu jebakan perbandingan sosial. Iya, bab look at them. Bab ini fokus ke kecenderungan alami kita buat terus-terusan ngukur diri dibandingin sama orang lain. Dan ini bisa bahaya banget. Ada cerita soal Buzz Aldrin, orang kedua yang ke bulan. Itu kan pencapaian luar biasa banget ya. Tapi kabarnya nih, sebagian dari dirinya itu lebih kesel karena nggak jadi yang pertama daripada bangga jadi yang kedua.
Fokusnya malah ke perbandingannya sama Neil Armstrong, bukan ke pencapaian hebatnya sendiri. Itu contoh ekstrim sih, tapi ngegambarin banget poinnya. Terus gimana perbandingan ini nyambungnya ke soal duit? Wah, ini nih yang bikin ribet. Kita jadi nggak nanya lagi, aku butuh nggak ya barang ini? Atau ini sesuai nggak sama budget? Tapi malah mikir, ini bakal bikin aku kelihatan lebih sukses nggak ya dari si A? Atau rumahku lebih gede nggak dari tetangga? Tepat. Leo Tolstoy bahkan bilang kalau iri hati itu emosi yang paling rusak kebahagiaan. Kenapa? Ya karena iri hati itu bikin standar bahagia kita jadi ngikutin orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadinya kita kayak hamster di roda mainan itu loh. Lari terus, ngejar standar orang lain, yang standarnya juga naik terus. Seperti yang ditekankan di bagian look at them itu, kita terus-terusan lihat keluar, bukan ke dalam diri. Dan parahnya lagi, main status-statusan yang didorong berbandingan ini pada dasarnya nggak mungkin dimenangin. Kevin Kelly, salah satu pendiri majalah Wired, ngasih ilustrasi bagus. Dulu, mungkin liburan ke Eropa itu wah banget simbol status. Sekarang, udah biasa aja. Status itu cair banget. Standar keren hari ini jadi biasa aja besok. Contoh lain dari Rob Henderson, soal drama Hamilton di Yale. Pas tiketnya susah didapat, semua ngejar. Begitu bisa ditonton semua orang di streaming, ya udah, antusiasmenya turun. Jadi, seringkali yang dikejar itu eksklusivitasnya, bukan kualitas aslinya. Dan era media sosial ini, wah, memperparah ini berkali-kali lipat. Dulu kita mungkin cuma iri sama tetangga atau teman sekantor yang kita kenal. Sekarang, kita bandingin highlight reel hidup kita sama highlight reel jutaan orang asing di Instagram, TikTok. Standar perbandingannya jadi gila-gilaan dan nggak ada batasnya. Ada kutipan bagus dari Laurencio yang pas banget di sini. Iri hati itu berbanding terbalik dengan pemeriksaan diri. Maksudnya gimana tuh? Semakin kita nggak kenal diri, semakin gampang iri gitu. Kurang lebih gitu. Semakin kita nyempetin waktu buat pahami nilai-nilai kita sendiri, apa sih yang benar-benar penting buat kita, apa definisi sukses menurut kita. Nah, semakin kita kebal sama godaan buat ngukur diri pakai standar orang lain. Kita jadi punya kayak jangkar di dalam diri yang kuat, jadi nggak gampang goyah sama apa yang mereka pamerin. Fokusnya balik lagi ke dalam. Oke, jadi ada bedanya ya antara sekedar ngeliat mereka buat inspirasi atau motivasi, sama ngeliat mereka terus jadi iri dan ngerasa kurang. Termotivasi sama suksesnya orang lain kan bisa aja positif kan? Mungkin lihat temen rajin olahraga jadi ikut semangat gitu. Bisa banget. Kayak iklan yang bagus gitu, bisa mancing keinginan positif. Tapi iri hati, seperti yang digambarin di materi kita, itu selalu ngerusak. Rasanya tuh kayak kita sengaja daftar buat ngerasa sengsara gitu loh. Pasti selalu ada aja orang lain yang kelihatannya lebih kaya, lebih pintar, lebih bahagia. Kalau kita terus banding-bandingin, ya nggak akan pernah ngerasa cukup deh. Dan di titik temu antara banding-bandingin diri sama boros ini, muncul deh monster namanya FOMO, Fear of Missing Out. Betul. FOMO, rasa takut ketinggalan zaman atau keseruan itu, wah itu kayak bensin super buat pengeluaran impulsif. Kita lihat teman-teman liburan ke tempat hits, atau punya gadget baru, terus muncul rasa cemas. Wah kok aku nggak ikutan sih? Rasa cemas ini yang makin kuat gara-gara tampilan di medsos, bisa banget bikin kita beli barang atau pengalaman yang sebenarnya nggak kita butuhin atau nggak mampu, cuma biar ngerasa nggak ketinggalan. Kemampuan buat ngenalin dan nahan FOMO ini jadi skill finansial yang penting banget loh. Ini jadi ingat cerita kontras dari lomba layar Golden Globe 1968 yang ada di materi kita juga. Ada Donald Crowhurst yang saking terobsesinya sama citra dan omongan orang, sampai nekat malsuin tata perjalanan biar kelihatan hebat. Akhirnya tragis kan? Sementara di sisi lain, ada Bernard Moitessier. Dia justru lagi mimpin lomba, udah hampir pasti menang, malah mutusin keluar, terus berlayar sendirian ngelilingin dunia lagi. Kenapa? Ya karena dia sadar yang dia cari itu bukan piala atau tenar, tapi kedamaian batin dan pengalaman itu sendiri. Dia nggak peduli kata dunia. Ini contoh sempurna dari konsep external scorecard lawan internal scorecardnya Warren Buffett. Crowhurst hidup buat nilai dari luar, Moitessier buat nilai dari dalam dirinya. Pilihan yang ekstrim banget ya, tapi pesannya kuat. Nah, selain FOMO dan iri hati, ada lagi nih konsep menarik akibat terlalu fokus sama mereka, yaitu social debt atau utang sosial. Ini bukan utang duit biasa kan ya? Bukan utang uang. Utang sosial ini lebih halus.
Ini kayak biaya gak kelihatan yang muncul pas cara kita belanja, mulai ngaruh ke hubungan sosial kita, atau bahkan ke cara kita mandang diri sendiri. Tapi ngaruhnya nggak enak gitu. Contoh paling jelas mungkin Frank Lucas, gembong narkoba tahun 70-an itu. Dia narik perhatian polisi dan akhirnya ketangkep gara-gara pakai mantel bulu super mewah harga $100.000 pas nonton tinju. Mantel itu jadi utang yang harus dia bayar mahal. Tapi utang sosial ini nggak cuma buat ringgirinal kan? Bisa lebih subtle gitu. Oh, tentu aja. Bisa jadi teman atau saudara jadi ngerasa iri atau jaga jarak gara-gara lihat gaya hidup kita berubah drastis. Atau sebaliknya, kita sendiri jadi ngerasa superior terus mandang rendah orang lain. Bisa juga ekspektasi kita ke diri sendiri dan barang kita jadi ketinggian. Misalnya nih, punya mobil baru kinclong, terus kegores dikit aja, rasanya nyesek banget. Jauh lebih sakit daripada kalau itu mobil lama kita. Kita jadi kayak berutang sama citra atau standar baru yang kita bikin sendiri. Jadi lebih cemas ngejaganya. Oke. Jadi kita udah bahas macam-macam jebakan nih. Keinginan tersembunyi akan pengakuan, racunnya perbandingan sosial yang makin parah karena medsos, FOMO, sampai utang sosial. Agak suram juga ya kesannya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita keluar dari labirin ini? Ada nggak sih jalan menuju kepuasan yang lebih asli? Tentu ada harapan dong, dan kuncinya menurut materi yang kita pelajari ini ada di satu kata, contentment, rasa cukup. Ini bukan berarti pasrah atau nggak punya ambisi ya, tapi lebih ke kemampuan buat menghargai apa yang udah kita punya sekarang, sambil tetap berusaha jadi lebih baik sesuai standar internal kita. Jadi ingat perumpamaan klasik soal nelayan Meksiko itu ya. Ada pengusaha kaya dari Amerika, nasehatin nelayan lokal, buat kerja lebih keras, nangkep ikan lebih banyak, beli perahu lagi, bangun pabrik, jadi kaya raya, terus nanti bisa pensiun dan nikmatin hidup. Santai di pantai, main sama anak, tidur siang. Jawaban si nelayan, tapi bukannya itu yang udah saya lakuin tiap hari sekarang? Nah, itu dia. Aha momennya di situ kan? Jangan-jangan tujuan akhir yang kita kejar, damai, waktu luang, bahagia, sederhana, itu sebenarnya udah bisa kita dapetin sekarang. Kalau aja kita nggak terlalu silau sama definisi sukses versi orang lain yang seringnya ya ngejar materi terus-terusan. Bab The Happiest People I Know di sumber kita juga nekenin kalau kebahagiaan sejati itu kondisi pas kita ngerasa nggak ada yang kurang, nggak peduli gaya hidup kita gimana. Contohnya nenek ipar si penulis, yang hidupnya sederhana banget tapi ngerasa kaya banget soal kepuasan. Jadi, bahagia itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi lebih ke seberapa kecil jarak antara ekspektasi kita sama realita kita. Gitu ya? Tepat sekali. Kalau ekspektasi kita melambung terus gara-gara bandingin diri sama orang lain, ya susah mau bahagia, sebanyak apapun harta kita. Sebaliknya, kalau kita bisa kelola ekspektasi dan fokus bersyukur sama yang ada, bahagia itu lebih gampang diraih. Para filsuf stoik bahkan punya ungkapan keren, tidak membutuhkan kekayaan itu lebih berharga daripada kekayaan itu sendiri. Ada kekuatan besar loh dalam merasa cukup. Dan rasa cukup ini ternyata nyambung banget sama konsep kemerdekaan finansial. Salah satu bab lain bilang kalau kekayaan sejati itu bukan cuma tumpukan duit atau barang mewah, tapi kemerdekaan. Benar banget. Uang yang kita tabung itu bukan cuma angka di rekening. Setiap rupiah yang nggak kita pakai buat beli barang konsumtif karena ngejar status, itu sebenarnya kita lagi beli kemerdekaan. Kemerdekaan buat milih kerjaan yang kita suka walau gajinya mungkin lebih kecil. Kemerdekaan buat ambil cuti panjang pas kita butuh istirahat. Kemerdekaan buat nggak panik pas ada kejadian tak terduga. Kemerdekaan buat ngendaliin waktu kita sendiri. Nah, itu bentuk kekayaan yang paling berharga menurut saya. Kontrol atas waktu dan pilihan hidup kita sendiri ya. Itu kayaknya jauh lebih bikin puas daripada sekedar punya mobil baru, tapi kejebak cicilan sama kerjaan yang nggak disuka ya. Eksklusif itu. Kita kan sering banget pengen bisa masuk ke lingkaran penting itu. Nah, Lewis ngasih saran yang agak paradoks. Cara terbaik buat ngancurin keinginan masuk lingkaran dalam itu adalah dengan ngerasa puas dan ngelakuin yang terbaik di lingkaran kita sekarang. Jangan sibuk ngintip ke dalam lingkaran lain. Dengan gitu, apa yang terjadi? Ironisnya, kata Lewis, kalau kita fokus sama kerjaan atau komunitas kita saat ini dengan sepenuh hati, kita mungkin malah bakal nemuin diri kita secara alami ada di pusat sesuatu yang dari luar kelihatannya kayak lingkaran dalam itu. Kita jadi dihargai karena kontribusi nyata kita, bukan karena usaha kita biar kelihatan penting.
Ini ngasih kebebasan sejati dari banding-bandingin diri dan nyari validasi dari luar. Kuncinya lagi-lagi balik ke kenali diri, kayak kata Lawrencio tadi, fokus ke kontribusi, dan pilih lingkungan gaul yang dukung pertumbuhan ke dalam, bukan cuma status di luar. Baik, oke. Mari kita coba rangkum sedikit poin-poin penting dari penjelajahan kita kali ini ya. Pertama, seringkali di balik keinginan kita akan uang dan barang mewah, ada kebutuhan yang lebih dalam akan rasa hormat dan pengakuan. Itu yang perlu disadari dulu. Kedua, jebakan perbandingan sosial itu nyata banget dan kuat, apalagi di zaman medsos ini. Ini kayak permainan status yang mahal, baik secara emosi maupun duit. Dan hampir nggak mungkin dimenangin karena standarnya ganti-ganti terus dan sering nggak realistis. Fokus ke mereka itu bisa nguras kebahagiaan kita loh. Ketiga, ada biaya tersembunyi dari terlalu peduli omongan orang lain. Kayak FOMO yang bikin kita belanja impulsif, sampai utang sosial yang bisa ngerusak hubungan atau nambah beban cemas kita sendiri. Dan yang paling penting nih, jalan keluarnya itu ada di contentment, rasa cukup. Nemuin kepuasan dari dalam diri, ngelola ekspektasi, fokus bersyukur, dan prioritasin kemerdekaan pribadi. Kontrol atas waktu dan pilihan kita, itu kunci menuju hubungan yang lebih sehat dan bahagia sama uang. Nah, sebagai penutup, kami mau ngajak Anda buat refleksi sebentar nih. Pas Anda tanpa sadar lagi ngeliatin mereka, entah di medsos, di jalan, atau di lingkungan Anda, coba deh berhenti bentar, terus tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya lagi aku cari sekarang? Aku lagi nyari pengakuan, nyari inspirasi, atau aku cuma kejebak aja nih di lingkaran setan banding-bandingin diri yang gak ada gunanya dan malah bikin aku ngerasa kurang? Gimana caranya Anda bisa mulai geser fokus dikit-dikit aja ke papan skor internal Anda sendiri mulai hari ini? Pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungkan. Memahami kenapa kita belanja ternyata sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting, daripada cuma tahu gimana cara belanjanya. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam berikutnya.